Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi dari registry editor. Pertama, apa yang harus kalian lakukan untuk menuju registry editor, yaitu kalian bisa tekan tombol Windows plus R, terus kalian ketik regedit seperti ini, terus kalian oke, kamu muncul seperti ini, kalian yes aja. Nah, kan seperti ini. Ada cara lain untuk masuk ke register editor ini. Bisa kalian ke Windows, kalian ketik regedit, dia akan muncul di sini. Kalian ketik aja, kalian klik, kalian yes. Oke, otomatis dia ada kesini kayak tadi. Dan saya akan memberitahu apa sih pengertian dari registry editor pada komputer Windows. Registry adalah bagian dari sistem operasi Windows di mana registry merupakan pusat database pada sistem operasi berbasis Windows. Semua aktivitas user dan konfigurasi komputer, baik perangkat keras maupun software, direkam di dalam registry. Microsoft sendiri mulai meluncurkan dan mengenalkan registry pada program mereka, yaitu pada sistem operasi 95. Registry akan menampilkan dan mencatat informasi sistem operasi seperti aplikasi apa saja yang terinstall pada komputer, user profile pada komputer, tipe file yang telah dibuat, icon folder, bahkan port yang digunakan. Dan saya akan menjelaskan apa sih fungsi dari registry pada komputer Windows. Berfungsi yaitu sebagai pusat database dari sistem operasi tersebut. Semua aktivitas yang ada pada komputer terekam secara otomatis dan disimpan di dalam registry. Registry sendiri merupakan inti dari sistem operasi Windows, atau seperti halnya kernel pada sistem operasi Linux. Jika kita melakukan perubahan pada komputer, apakah penambahan perangkat keras atau menginstal aplikasi baru, maka registry akan secara otomatis menyimpannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan semua fungsi-fungsi yang ada di sini, guys. Nah, yang sini teman-teman. Nah, sini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pertama yaitu cluster root. Cluster root ini fungsi atau have ini berisi informasi tentang inti dari user interface seperti file association dan shortcut. Dan itu teman-teman fungsi dari HK cluster root. Oke, selanjutnya itu HK current user. HK current user have ini berisikan referensi dan konfigurasi untuk user tertentu saat melakukan login. Jika user lain login dan membuka have, maka isinya akan berbeda dengan konfigurasi yang ia lakukan. Oke, yang selanjutnya itu HK local machine. Have ini berisi konfigurasi untuk komputer yang sebenarnya. Informasi yang terdapat pada have ini sama untuk semua user dalam satu komputer. Oke, selanjutnya yaitu HK user. HK user have ini berisi tentang informasi user untuk semua user yang pernah login ke komputer, teman-teman. Oke, yang terakhir yaitu HK current config. HK current config ini, have ini berisi tentang informasi konfigurasi hardware saat ini yang terpasang pada komputer. Have ini terhubung dengan HKLM, teman-teman. Dan itu teman-teman fungsi-fungsi atau pengertian dari semua yang terdapat dalam menu-menu di dalam registry editor, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan nih apa sih pengertian dari struktur registry pada komputer. Pengertiannya itu merupakan pusat database pada sistem operasi Windows, sehingga pada registry berisi informasi konfigurasi komputer tersebut. Kunci utama registry biasanya disebut dengan have, yang saya sebutkan yang tadi, pengertian tentang ini tadi, have, key, sub key, dan file. Dan saya akan menjelaskan juga nih apa sih pengertian dari have itu. Have adalah struktur utama dalam percabangan registry Windows.
Masing-masing have berisikan kategori tertentu. Have tergantung juga dari versi Windows yang digunakan pada 5 sampai dengan 6 have yang berbeda. 6 have yang mungkin ada pada sistem operasi Windows, teman-teman. Dan itu teman-teman, apa sih itu yang saya jelaskan, apa sih pengertian dari have itu, yaitu tadi yang saya jelaskan tadi ya. Oke teman-teman, saya juga akan memberitahukan bagaimana cara masuk ke mengakses revisi pada Windows, sama yang seperti saya beritahukan yang pertama tadi guys. Untuk dapat mengakses revisi pada Windows, Anda bisa masuk ke menu Run atau yang tadi, atau dengan menekan tombol Windows R. Selanjutnya kalian ketik deh yang tadi yang saya jelaskan tadi, yang di Windows R tadi atau di Run tadi. Dan kalian harus berhati-hati nih, jika melakukan perubahan pada regedit, lakukan backup komputer terlebih dahulu untuk untuk amannya teman-teman. Berarti kalau kalian pengen merubah perubahan pada regedit, kalian harus membackup terlebih dahulu komputer kalian teman-teman, atau laptop kalian ya, biar aman gitu loh. Dan itu saja sih yang bisa saya jelaskan, yaitu yang tentang pengertian atau fungsi-fungsi dari registry editor. Kekurangannya saya mohon maaf kalau seandainya penjelasannya kurang jelas, mohon dipahami karena saya belum terlalu ngerti dengan registry editor. Dan mohon maaf, dan saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.